Terkait dengan Danantara yang akan berencana membangun pabrik pakan baru. Nah, untuk pasokan dari jagung domestik sebetulnya sejauh ini apakah sudah betul-betul cukup, Pak? Tanpa menekan harga, kemudian juga dari segi petaninya ini juga bisa tetap diuntungkan. Ya, baik. Jadi untuk tambahan kebutuhan ya terkait dengan jagung untuk bahan baku pakan ya Ya. di industri pakan yang baru akan dibangun. Nah, kita dorong untuk kemudian bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri. Oke. Jadi nanti kita akan berkolaborasi dengan Danantara, kemudian dengan Direktorat Jenderal Peternakan di Kementerian Pertanian terkait dengan lokusnya, kemudian berapa kebutuhan jagung yang diperlukan untuk support. Nah, Oke. sehingga kita nanti akan lakukan pengembangan, gitu. Penambahan areal jagung di lokasi-lokasi yang kemudian kita butuhkan untuk supporting bahan baku jagung untuk pakan. Jadi kita fokus pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri seperti itu. Oke, jadi dipastikan fokus Ya. pemenuhan dalam negeri ya, Pak. Tapi antisipasinya, Pak, kalau misalkan ternyata terjadi defisit produksi, apakah kira-kira ini opsi impor ini akan kembali dipertimbangkan oleh pemerintah, Pak? Ya, nanti kita lihat. Maksudnya ini kan masih perjalanan masih panjang nih, kita optimis ya. Dan kemudian potensi lahan yang bisa kita gunakan untuk nanam jagung itu cukup luar biasa. Oke. Kemudian juga animo masyarakat untuk menanam jagung saat ini besar. Apalagi kan dengan insentif harga 5.500 oleh Bulog itu mereka dengan dengan semangat mereka melakukan penanaman. Jadi kita optimis terkait dengan pasokan bahan baku jagung itu. Oke, tapi tadi terkait dengan HPP jagung, apakah harganya ini juga sudah sesuai juga, Pak, dengan biaya produksi petani saat ini? Ya, jadi dengan harga 5.500 itu sudah dihitung ya oleh berbagai pakar, kemudian juga ditetapkan oleh Bappenas bahwa harga 5.500 itu dari tingkat petani itu sudah ada margin keuntungan bagi petani. Dan kemudian kita selalu memantau panel harga dari berbagai wilayah. Nah, pada saat harga di lapangan itu di bawah 5.500, maka kemudian kita dorong untuk bisa diserap gitu oleh pemerintah. Nah, pada saat harganya tinggi silahkan petani bisa dengan harga yang Sesuai gitu ya, Pak? sesuai dengan harga lapangan kan. Tapi Pak, kalau misalkan ekspansi industri pakan ternak ini, bagaimana juga upaya pemerintah untuk bisa menjamin tidak ada ketimpangan antara korporasi besar dengan justru petani yang masih dalam skala kecil ini? Petani jadi kita mendorong para petani itu jadi bersinergi ya dengan optaker, baik itu misalnya dengan peternak petelur, kemudian dengan industri pakan. Di wilayah-wilayah sentral nanti kita link and match-kan supaya baik kebutuhan untuk industri besar maupun juga tadi yang untuk peternak, petelur dan sebagainya itu bisa terwadahi. Dan juga untuk yang skala kecil itu kan kita ada Bulog juga yang melakukan penyerapan jagung untuk cadangan jagung pemerintah yang kemudian nanti bisa dirilis untuk membantu nanti pada saat di musim-musim panennya yang defisit seperti itu. Sejauh ini Pak, untuk wilayah pemetaan sentra jagung ini tersebar di daerah mana saja sih Pak? Untuk sentra jagung itu kalau di Jawa itu kan ada di Jawa Timur, gitu ya, di Jawa Tengah. Kemudian kalau di Sulawesi kan ada Gorontalo, ada Sulsel, gitu, ada Sulu. Kemudian kalau di Nusa Tenggara ada NTB, gitu. Jadi cukup banyak ya wilayah-wilayah sentra itu. Nah, yang kemudian sekarang kita juga sedang mencoba untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki industri-industri pakan atau peternak petelur itu untuk di daerah sekitarnya itu menanam jagung itu supaya dari sisi distribusi itu bisa lebih mudah. Tapi sejauh ini keterlibatan pemerintah daerah seperti apa, Pak?
Jadi ini keterlibatan pemerintah daerah luar biasa ya di dalam melakukan penanam jagung gitu ya, berkolaborasi dengan Kementan, kemudian dengan jajaran kepolisian ya. Kita bisa melihat ketika Kapolri tanam atau panen secara nasional itu para kepala daerah juga melakukan hal yang sama di daerah. Gitu. Termasuk juga di daerah juga mereka punya pasukan ya, yang namanya itu petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Jadi yang menangani hama penyakit. Jadi timnya petugas daerah itu berkolaborasi dengan kami di Kementan itu, yaitu tadi mengamankan supaya tidak terjadi serangan hama penyakit yang bisa signifikan mengganggu tanaman jagung kita seperti itu. Nah mungkin selain sinergi dengan pemerintah daerah, tentunya sinergi ini juga dilakukan dengan Bulog ya Pak ya. Ya, Bagaimana Pak betul. koordinasi pemerintah dengan Bulog dalam juga memastikan ketersediaan cadangan jagung dan juga stabilitas harga tadi? Ya, jadi kami ya di Kementan, kemudian Bappenas dan Bulog kita selalu bersinergi. Setiap hari kami berkoordinasi ya terkait dengan serapan padi, serapan jagung, gitu ya. Dan kita sampaikan ke Bulog gitu ya terkait dengan di mana nih yang akan panen nih di bulan Februari, di bulan Maret. Kemudian di setiap daerah petugas kami di lapangan ya dengan PPL, kemudian dengan Bulog, dengan kepolisian itu mereka berkoordinasi di tingkat lapangan untuk kemudian melakukan serap jagung ini seperti itu. Jadi mekanismenya sudah ada ya Pak Sudah. ya? Lalu bagaimana pemerintah juga memastikan bahwa terkait dengan data produksi dari jagung ini betul-betul transparan dan juga bisa reliable Pak, supaya kebijakan yang dibuat dan juga dilakukan dengan berbagai stakeholder ini bisa betul-betul tepat sasaran. Ya, jadi terkait dengan data, jadi kami dengan BPS ya terus kolaborasi dan kita satu data, jadi BPS yang kemudian mengeluarkan data ya, kita koordinasi dengan BPS. BPS kan punya jajaran juga sampai tingkat lapangan gitu ya. Kemudian juga kolaborasi dengan Polri juga yang sampai memiliki Babin Kamtibmas gitu ya. Dan kami tadi ada 38.000 petugas sehingga ini terkait data ini kita bisa kolaborasi lebih baik ya ke depannya sehingga tadi untuk pengambilan kebijakan dan keperluan lainnya kita bisa reliable ya.